Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun wa ahuthukum ala ta'atillahi wa ta'ati rasulihi fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. واستعينوا بالصبر والصلاة وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin yang berbahagia, puja dan puji tetap dimiliki oleh Allah yang Maha Suci. Rahmat dan salamnya mari kita sanjungkan kepada paduka alam, junjunan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan seluruh perintah-perintahnya dan menjauhi apa yang dilarangnya, sehingga kita termasuk tergolongkan orang-orang yang muttaqin dan bisa mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulnya, sehingga termasuk kelompok muti'in. Ma'asyiral muslimin yang mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman seraya memerintahkan kepada hamba-hambanya supaya mendapatkan kebaikan, meraih keberuntungan baik di dunia maupun kelak nanti di akhirat, dengan cara sabar dan sholat dijadikan sarana untuk meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat,
ujungnya mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ungkapan Muqatil Ibnu Hayyan dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir. Beliau mengatakan, jadikan sarana untuk meraih keridhaan Allah, untuk meraih hidup kebahagiaan, terutama nanti di akhirat kelak, dengan sabar dan sholat. Mujahid mengatakan, yang dimaksud dengan sabar di situ adalah berpuasa. Pantas di bulan suci Ramadan, bulan Ramadan termasuk bulan yang penuh kesabaran, melatih kita supaya kita berjiwa sabar. Sabar dikala diuji oleh Allah, menahan lapar dan haus, padahal nafsu yang menggebu-gebu pengen minum dan makan, tetapi sabar. Begitu juga sabar kita jadikan sarana untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga bisa hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Terutama sabar di sini yang paling dominan adalah sabar dikala Allah Subhanahu wa ta'ala melarangnya. Padahal hati dan nafsu cocok apabila dilakukan, tetapi ini adalah larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka siap menjauhinya. Pantas para ulama berpendapat bahwa sabar terbagi menjadi 3 bagian. Pertama, sabar fil wajibat, sabar terhadap kewajiban. Apabila Allah dan Rasulnya memerintahkannya, padahal tidak cocok dengan keinginan, tidak cocok dengan nafsu, dan tidak ada satupun perintah Allah yang sesuai dengan keinginan, tetapi ini adalah perintah dari Allah, walaupun bertolak belakang dengan nafsu, siap melaksanakannya. 2, sabar fil haramat atau sabar fil manhiyat, sabar terhadap larangan Allah. Beberapa mufassir mengatakan yang paling dominan sabar di sini adalah sabar dikala Allah Subhanahu wa ta'ala melarangnya. Di mana Allah melarangnya, berarti kita harus siap menjauhinya, walaupun galib, walaupun banyak orang, bahkan seluruhnya melakukannya, tetapi ini dilarang oleh Allah, siap menjauhinya. Yang ketiga, sabar fil musibah, sabar terhadap musibah dari Allah. Ini pendapat Muqatil. Pendapat Muqatil, sabar adalah dikala Allah memberi ujian. Kita sekarang ini lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa wabah yang melanda, sehingga kita bertemu dengan saudara kita, bahkan berangkat ke masjid pun takut, dan ada yang nakut-nakutin bahkan. Ini musibah. Bagaimana kita menghadapinya? Sabar bahwa wabah ini adalah datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kesabaran itulah hambanya akan meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sabar fil wajibat, sabar fil manhiyat, dan sabar fil musibah. Pantas dalam Al-Quran, dalam ayat yang lain menerangkan pahala orang yang bersabar itu adalah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan membalas bagi orang yang sabar, yang disebutkan tadi.
ajrahum bighairi hisab, pahalanya dia akan masuk surga bighairi hisabin, tanpa hisaban sedikit pun. Jadi kalau kita pengen meraih keridhaan Allah, pengen masuk surga tanpa hisaban, syaratnya sabar harus kita jadikan sarana untuk meraihnya. Satu. Yang kedua, minta tolonglah, bukan hanya sabar saja dijadikan sarana. Yang kedua, setelah kita meminta tolong kepada Allah supaya berjiwa sabar, diikuti dengan ibadah, yaitu sholat. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak dengan ibadah yang lain, tetapi diikuti dengan ibadah sholat? Karena ibadah yang paling berat dilaksanakannya di luar ibadah-ibadah yang lainnya hanya sholat. Sholat berat, paling berat ibadah yang kita lakukan. Dan ternyata kenapa merasa berat? Karena ibadah yang paling utama, ibadah yang paling hebat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala hanya sholat. Bahkan nanti di akhirat sebelum kita dihisab, amal-amal yang lainnya yang dipinta pertanggungjawab oleh Allah hanya sholat. Dilihat sholatnya dulu. Apabila sholatnya beres, maka seluruh amalnya pasti beres. Idza soluhat soluhal amalu kullu. Apabila beres sholatnya, benar sholatnya, maka seluruh amalnya beres tentunya. Tetapi sebaliknya, wa idza fasadat fasada amalu kullu. Tetapi apabila rusak sholatnya, bagi orang yang melaksanakan sholat tetapi hancur sholatnya, fasadal amalu kullu, seluruh amalnya pun pasti berantakan. Apalagi yang tidak melaksanakan sholat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan supaya sholat dan sabar dijadikan sarana untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya hidupnya bahagia di dunia dan di akhirat melalui sabar dan sholat. Selanjutnya ayat, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ternyata sholat itu berat. Berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk melaksanakannya. Siapa dia? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa dia akan bertemu dengan Tuhannya nanti di akhirat. Bagi orang yang meyakini akan bertemu dengan zat Allah secara langsung nanti di akhirat, dia tidak merasa berat. Kenapa? Karena hatinya benar-benar pengen bertemu dengan Sang Khalik. Tetapi kalau orang yang tidak meyakini akan bertemu dengan zat Allah nanti di akhirat, maka sholatnya pun kadang-kadang dilaksanakan, kadang-kadang tidak, meremehkan bahkan mengabaikan bahkan. Alladzina yadhunnuna annahum, bagi orang yang tidak meyakini akan bertemu dengan Sang Khalik nanti di akhirat, maka imannya batal. Salah satu akidah sam'iyat yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang akhirat dan tentang akan bertemu dengan zat Allah, mayoritas manusia kebanyakannya tidak meyakini akan bertemu dengan zat Allah, maka dia akan celaka hidupnya di dunia dan di akhirat. Syaratnya, kembali kesimpulannya, bagi kita yang mengharapkan oleh Allah sudah dijadikan dan Allah menyuruh
sarana untuk meraih keridhaan Allah, hidup bahagia dan di akhirat, syaratnya adalah sabar dan sholat. Mudah-mudahan kita bisa jiwa orang yang sabar dan bisa melaksanakan perintah Allah, ibadah yang paling berat dan yang paling utama yaitu sholat. Nanti orang yang sabar masuk surga tanpa hisaban. Bagi orang yang melaksanakan sholat, nanti di akhirat akan dimasukkan terhadap surganya Allah, yaitu surga Firdaus. Ma'asyiral muslimin yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah menjanjikan dalam surah Al-Maidah ayat 9, wa'adallahu alladzina amanu wa 'amilus solihati lahum maghfiratu wa ajrun 'azim. Allah telah menjanjikan bagi orang-orang yang beriman dan berbuat amal soleh, di antaranya sabar dan melaksanakan sholat, bagi mereka adalah ampunan dari Allah dan mendapatkan pahala yang begitu besar. Mudah-mudahan kita termasuk salah satunya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan demikian khutbah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum bima fil ayati wadz-dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana ila dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa barik wa sallim amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan wa istiqamatan wa husnul khatimah wa na'udzu bika min su'il aqibati wa su'il khatimah. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wa yahdikum wa la dzikrullahi akbar.